Baik sobat sekalian, pada penonton di mana saja Anda berada, di rumah, di jalan, di mana aja, kita ngobrol santai ya. Santai. Kita sekarang ada di Amerika, tepatnya di Amerika ini di California. Di California tepatnya, California itu Ontario, Turquoise dengan Hillside. Kita mau menuju gunung ini. Matahari sekarang indah sekali, pemandangan di luar. Kita mau menuju jalan-jalan dulu ke Mountain Balden, namanya Mountain View ya. Sampai kita jalan-jalan, kita mau ngobrol-ngobrol. Kita coba dulu bandingkan ya, bicara-bicara mengenai hebatnya pembangunan jalan dan pemandangan-pemandangan yang indah di Amerika. Jalanan-jalanan rapi dan bersih seperti yang Anda lihat di video ini. Kemudian gunung-gunungnya sekarang ini bulan 2 sekarang tahun 2021, persisnya tanggal tanggal 6 ya. Jadi jam sekarang adalah jam 10 pagi di Amerika. Jadi pemandangannya sangat luar biasa bagusnya. Kemudian juga udaranya segar, burung-burung nyanyi, terbang di gunung-gunung ini, menambah suasana nyaman dan tenang dan tentram. Nah, saya mau bandingkan ya antara pemandangan dan bangunan dan situasi yang ada di Amerika dengan di Indonesia. Sebab saya pun dari Indonesia pindah ke Amerika ini sekitar 20 tahun yang lalu lebih. Jadi masih saya segar ingatan saya bagaimana keadaan Amerika. Maksud saya Indonesia. Lalu kalau di Indonesia sering kita lihat sampah di mana-mana. Saya membandingkan dulu lingkungan dan kebersihannya, nanti baru kita pergi ke jalan-jalan dan keadaan orang-orangnya, penduduknya, lingkungannya, penduduknya, dan kebersihannya. 3 hal yang mau kita bicarakan hari ini: lingkungannya, penduduknya, kebersihannya. Lain kali nanti kita akan berbicara juga mengenai kedisiplinannya. Jadi kita berbicara dulu lingkungannya. Memang lingkungan Amerika ini adalah, khususnya saya berbicara dengan di Ontario, California, Montclair ini ya. Di Montclair ini ya, setelah lewat Freeway 10, kemudian 210 naik ke atas, inilah yang kita lihat sekarang, inilah jalanannya. Jadi di Mountain View ini, kalau kita pergi ke gunung ini, yang kita lihat pemandangan dari gunung ini sama sekali luar biasa, hebat sekali, luar biasa pemandangannya. Kalau saya bandingkan dengan puncak, wah tidak kalah begitu. Tetapi yang membuat ini lebih baik kelihatannya adalah suasana yang bersih, suasana yang aman, dan suasana yang tenang. Jadi di sini kita lihat rapi semuanya. Kita lihat rumah-rumahnya. Kalau perhatikan, aku lagi jalan ini, perhatikanlah rumah-rumahnya itu. Ada tempat sampah di depan. Dan tempat sampah itu nggak sembarangan tempat sampah. Lihat itu ada tempat-tempat sampah itu. Nah itu. Lihat itu rumah itu nggak ada orang kelihatan. Tetapi rumahnya bagus-bagus, indah-indah sekali. Nah, inilah orang-orang Amerika, hidup di Amerika dengan gayanya yang disiplin dalam hal kebersihan. Ini saya yang kaget pertama-tama dulu saya datang sampai di Amerika. Kebersihan itu mereka itu sangat, anak kecil aja. Saya punya cucu di sini. Kalau dia datang ke rumah saya, karena cucu saya itu selalu dia pengen ke rumah saya. Jadi kalau dia datang ke rumah saya, kalau ada tuh sampah, diambilnya itu. Ditanya, "Grandpa, where's the trash can?" kata dia. Ditanya, "Mana tempat sampah?" Opung katanya, grandpa katanya. Jadi memang karena ibunya mantu saya atau pak romain saya itu orang bule, orang Amerika ini, memang diajari begitu. Itu saya sekedar memperlihatkan kebiasaan hidup di Amerika ini.
Padahal saya orang Indonesia, saya mau cucu saya itu jangan lakukan apa-apa. Apa-apa saya yang lakukan sendiri, saya suapin dan lain sebagainya. Tapi kalau mantu saya nggak mau dia seperti itu. Malah saya keberatan dia kalau saya lakukan seperti itu. Dia bilang, you spoiling him, katanya. Dia bilang kau manjakan dia. Oke, itulah mengenai kebiasaan hidup orang Amerika. Nah, saya berbicara sekarang kedua adalah mengenai kebersihannya. Kebersihan di Amerika ini adalah mereka itu negara ini sangat care kepada kebersihan lingkungannya. Ya. Maaf kata, kalau mereka bawa anjing jalan-jalan keluar, anjingnya itu, maaf kata, kalau buang kotorannya diambil sama dia, dibungkus itu kotoran itu, lalu dibawa pulang ke rumahnya, lalu dibuang. Itulah kalau orang Amerika ini. Jadi itu mengenai kebersihannya sekilas. Sekarang kita berbicara mengenai lingkungan. Kalau di Indonesia, lingkungan kita itu kita nggak terlalu peduli ya. Apa yang mau kita buat, apa yang mau kita lakukan, kita pikir, saya punya kebebasan. Apapun mau aku bikin terserah saya. Itu kalau kita di Indonesia. Tapi di Amerika ini enggak. Kalau sudah menyangkut dengan lingkungan dan tetangga, tidak seperti mereka itu sudah tahu sendiri peraturannya, tidak mau teriak-teriak, ya, tidak mau mereka itu seperti nyanyi-nyanyi sama-sama sehingga melakukan merasa bising pada orang lain. Mereka itu sangat jaga ketertiban lingkungan, termasuk kebersihan dan lain sebagainya. Jadi saya berpikir begini, penduduk Amerika ini kan banyak dan juga banyak pendatang-pendatang dari mana-mana. Yang saya tanya dan heran adalah kenapa mereka otomatis semua seperti sepakat ya? Mereka mempunyai cara hidup yang strict, cara hidup yang disiplin. Nah, saya melihat di situ adalah ketaatan masyarakatnya kepada hukum yang berlaku di negara ini adalah membuat negara ini betul-betul bisa bangun dan bisa maju. Saya rindu kalau di Indonesia bisa melakukan yang sama dengan kesadaran masyarakatnya. Mereka membuat kedisiplinan itu dijaga dan kemudian lingkungannya akan rapi. Karena enggak kalah saya lihat keadaan pemandangan di Amerika dan di Indonesia. Kalau kita pergi ke Ancol, seumpamanya itu bersih, wah itu luar biasa. Seumpamanya Ancol itu Pulau Seribu itu bersih sekali, itu luar biasa. Bahkan saya bisa katakan mungkin kalah Amerika. Tapi kalau saya lihat kebersihannya dan ketaatan penduduknya pada kesadaran kebersihan, itulah yang membedakan Amerika dengan Indonesia. Jadi saya mengharap dalam video kita pertemuan pada yang singkat ini, saya mengharap itu mudah-mudahan ada pejabat yang menonton lah, ada orang lain yang menonton. Jadi saya mengharap Anda yang menonton video ini boleh di-share lah. Siapa tahu suatu saat nyangkut itu di telinga dan di pendengaran pejabat-pejabat negara. Dan mereka, ini video kan langsung dari Amerika, mereka bisa lihat sendiri, bukan hanya saya bicara ini. Selama perjalanan Anda tahu, entah satu plastik, botol yang terseser kah, enggak ada. Lihat itu bersih. Rumah-rumah juga besar-besar, tapi kita nggak lihat banyak penduduk di luar itu lalu lalang, tidak. Jadi saya hanya mengatakan saja, walaupun ini Amerika, boleh saja Indonesia dan negara yang lain mencontoh hal-hal yang baik yang dilakukan di Amerika. Saya nggak katakan ya di Amerika ini semua baik, no, banyak juga yang tidak baik. Tapi dalam hal ini saya mau katakan kerapihan,
ketaatan penduduknya kepada peraturan kebersihan, bahkan ke peraturan-peraturan lalu lintas pun seperti itu. Jadi inilah yang saya mau bawakan kepada penonton ya. Jadi kalau penonton mau pergi melihat, boleh pergi melihat Washington Sitanggang, atau boleh pergi melihat Mother of Democracy. Jadi channel ya, Mother of Democracy of channel. Jadi karena kebetulan akun saya ganti-ganti, kadang-kadang nggak menentu saya taruh di mana, kadang-kadang juga nggak terlalu. Pokoknya namanya juga ini seperti mainan aja. Jadi apa ada waktu luang saya rekam apa adanya. Kadang-kadang saya juga merasa sendiri apa yang saya omongkan itu mestinya aku persiapkan. Tapi ya itulah, memang ini media sosial, apa saja yang unek-unek dalam hati, apa saja yang mau dikatakan, tentu hal-hal yang baik yang bisa membangun, mendorong orang lain supaya lebih baik, tentunya begitu. Nah, kita juga berbicara mengenai YouTube. YouTube ini adalah datang dari California ini. Inilah pemilik YouTube itu di California, LA. Karena California itu luas, dari San Francisco sampai San Diego, sampai perbatasannya ke Las Vegas, Victorville. Nah, itu perbatasannya. Nah, itu kalau naik mobil itu dari ujung ke ujung itu bisa 1 hari, 8 jam itu bisa nggak habis itu melalui freeway dengan kecepatan mungkin 80 atau 65, rata-rata 65 miles per hour, karena ini freeway. Jadi inilah luasnya California ini sendiri, dan penduduk yang paling padat di Amerika adalah di California. Jadi baiklah, itu aja dulu kita sampaikan hari ini. Mudah-mudahan sebentar lagi kita sampai di gunung, kita akan buat video yang lain. Jadi sticklah dengan channel ini ya, dan tolong dibagikan supaya ini boleh berarti juga kepada bangsa kita yang kita cintai, Indonesia. Tapi ada pesan saya satu lagi, bagaimanapun bangsa Indonesia itu sudah maju di bawah pimpinan Pak Joko Widodo. Hampir semua penduduk Indonesia yang ada di Amerika, hampir semua, boleh saya katakan mungkin di atas 80%, senang dan mendukung Pak Joko Widodo. Dan kita berdoa ya, berdoa kita supaya bangsa kita maju. Nanti anak-anak kita sudah maju di sini, ya lagi kuliah mereka. Kita juga satu saat akan bawa mereka pulang supaya membangun negara kita. Bagaimanapun enaknya di negara lain, masih tetap kita ingat negara kita, Ibu Pertiwi. Hanya satu Ibu Pertiwi bagi kita, yaitu Indonesia. Oke, terima kasih. Tolong di-share dan di-subscribe, dan tolong dibagikan kepada teman-teman. Kita mengharap ini menjadi suatu tontonan yang berarti. Terima kasih, dan semoga semuanya dalam keadaan baik, kesehatan baik, dan dapat berkat. Terima kasih.